Halo, balik lagi di channel saya. Jadi pada video kali ini saya bakal melakukan instalasi dan konfigurasi database server di Debian 12. Nah, apa itu database server? Nah, database server ini adalah server yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data. Dan pada video kali ini saya bakal menggunakan software yang namanya MariaDB untuk database engine-nya. Nah, MariaDB ini adalah software database server yang menjalankan pengelolaan data tersebut. Dan lalu nanti saya bakal menginstal phpMyAdmin juga untuk memanage database ini ya. Sebenarnya bisa saja kalau kalian tanpa phpMyAdmin, cuma jika menggunakan phpMyAdmin ini lebih mudah karena dia berbasis GUI ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai videonya. Nah, jadi pertama-tama kalian langsung saja install MariaDB server. Ini untuk database engine-nya. Lalu yang kedua kalian install MariaDB client. Ini untuk mengakses database-nya. Oke. Nah, selanjutnya kalian bisa install PHP lalu phpMyAdmin untuk mengelola database tadi ya. Oke. Bisa kalian taruh mini aja. Nah, saat muncul seperti ini, kalian pilih saja salah satu. Nah, karena di video sebelumnya saya sudah pernah install Apache 2, jadi saya pilih Apache 2 saja. Untuk memilihnya kalian klik space ya, space, lalu enter untuk mengkonfirmasi ya. Nah, jika dia keluar error seperti ini, kalian ketik saja lagi apt install, lalu dash fix broken. Nah, kalian ketik seperti itu lalu enter lagi. Lalu kalian install lagi yang tadi ya. Oke. Nah, kalau muncul seperti ini kalian klik yes saja. Lalu di sini buat password untuk phpMyAdmin-nya nanti ya. Oke. Kalian buat aja. Nah, selanjutnya sebenarnya ini database-nya sudah bisa diakses ya. Tapi dia belum aman. Nah, untuk mengamankannya kita bisa menggunakan script yang sudah tersedia dari MariaDB-nya sendiri, yaitu MySQL Secure Installation. Nah, kalian enter aja, nanti bakal disuruh begini, enter for none, karena saat kalian pertama kali install MariaDB itu dia user root-nya belum punya password ya, jadi kita enter saja, enter, lalu di sini end saja. Lalu di sini kita change password untuk rootnya, lalu kita ganti sesuai yang kalian mau. Oke. Lalu remove anonymous users agar tidak ada user lain yang bisa mengakses database kita ya. Oke. Ini juga yes. Nah, sudah. Sekarang kita masuk ke MariaDB-nya dengan cara MySQL -u untuk user, kita menggunakan root di sini usernya, untuk lalu -p. Oke. Masukkan password yang kalian buat. Nah, di sini kalian bisa buat user ya, user baru. Karena kalau kalian cuma punya user root saja, kalian tidak bakal bisa mengakses dari phpMyAdmin ya. Kalau nggak salah begitu ya. Ya, jadi kalian buat saja user baru dengan cara create user, lalu tanda petik ini kalian tulis username-nya, lalu add
lalu localhost, lalu identified by. Lalu di sini kalian masukkan passwordnya. Contohnya saja saya tulis Angger aja ya. Lalu di akhir sini jangan lupa kalian taruh titik koma atau semikolonnya. Oke. Nah, sudah. Setelah itu kita bakal buat database kita ya. Caranya itu create database. Lalu nama databasenya misalnya saja Angger DB. Jangan lupa semikolon. Oke. Nah, kalau kalian mau lihat databasenya, kalian bisa gunakan show database. Oke. Nah, bisa kalian lihat di sini ada Angger_DB. Nah, setelah itu karena user kita tadi belum punya izin untuk database baru ini, kita kasih dia izin dulu ya dengan cara grant all privilege on nama database tadi Angger_DB bintang untuk semua isinya to berarti ke user Angger. Jangan lupa tanda petik, lalu add, lalu di sini local host. Jangan lupa semikolon. Oke. Sudah. Terus kalau nggak salah kita masukkan flash privilege. Nah, setelah ini kalian bisa exit untuk keluar dari MariaDB nya. Nah, sekarang kita bakal tes dari phpMyAdmin nya ya. Nah, sebelum masuk ke phpMyAdmin, pastikan Apache 2 kalian aktif ya. Oke. Ctl status Apache 2. Nah, di sini sudah aktif, jadi kita langsung saja pergi ke browser. Nah, di sini kalian bisa langsung saja akses IP server kalian. Lalu tambahkan, kalau misalnya kali ini kan masuknya ke tampilan default Apache 2. Nah, ini kalian tambahkan aja /phpMyAdmin. Nah, dia bakal masuk ke tampilan login phpMyAdmin di sini. Indonesia. Nah, di sini setelah masuk ke phpMyAdmin-nya, kalian bisa pilih bahasa sesuai preferensi kalian saja ya. Lalu nama penggunanya sesuai yang kita buat tadi di database-nya, itu Angger. Kata sandinya juga sesuai dengan yang kita buat tadi. Oke, masuk saja. Nah, di sini kalian bakal melihat database kita yang sudah kita buat di sana tadi. Di sini kalian bisa juga buat database baru di sini ya. Di sini saya bakal masuk ke database yang saya buat saja. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah tabel ya. Jadi di sini saya bakal coba buat tabel yang namanya user, lalu ada 3 kolom dan tinggal klik buat saja. Nah, di sini misalnya kita tambahkan ID ini untuk penanda unik dari setiap data yang ada di sini ya. Jadi di sini saya bakal ganti di sini menjadi primary, lalu integer, panjang nilainya 100 aja. Yang kedua di sini saya bakal masukkan email, lalu di sini varchar, panjangnya 100, dan terakhir password. Varchar ini 100 saja. Mohon maaf kalau misalnya kurang jelas karena di sini saya untuk mengetes membuat kolom tabelnya saja ya.
Mohon maaf jika saya belum terlalu mengerti ini. Nah, di sini di bagian email ini bisa kalian ubah jadi unik agar tidak ada email yang sama ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kalian simpan saja. Lalu di bagian sini bisa kalian lihat di sini ada 3 kolom, pertama ID, email, dan password. Di sini kalian bisa tambahkan sebuah data sesuai dengan yang di sini. Untuk ID ini kalian bisa tulis misalnya 1 atau berapa gitu. Email ini tulis saja email. Ini saya tulisnya email sembarang aja ya. Oke. Misalnya Angger at apa ya, Genda.net atau apalah, bebas saja sih. Untuk password itu kita tulis Angger saja. Sebenarnya kalau passwordnya plain text seperti ini sangat tidak aman ya. Lebih aman lagi kalau passwordnya itu kalian enkripsi. Tapi karena saya di sini belum tahu cara detailnya, jadi kita biarkan saja plain text seperti ini passwordnya ya. Oke, sini kita bisa tambahkan user lain lagi, misalnya ID-nya 2, lalu emailnya Farji misalnya, farji@gmail.com, lalu passwordnya 123456778 misalnya. Oke, kalau sudah bisa kalian kirim. Oh, sudah ya. Karena sudah masuk, jadi kalau kita klik kirim lagi dia bakal mendeteksi itu data yang ganda ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kalian bisa cek di bagian servernya lagi apakah data yang kita masukkan sudah muncul. Oke. Masuknya pakai user yang kita buat tadi, Angger. Masukkan passwordnya. Nah, untuk melihat tabel ini, pertama kita bisa use database-nya ya, Angger _ db. Oke, database changer. Lalu kita bisa show tables di sini, show tables. Nah, bisa kita lihat ada tables bernama user yang sudah kita buat di PHP My Admin tadi ya. Lalu untuk melihat isi tables kita bisa ketik select bintang untuk melihat semua isi barisnya. Lalu from nama tabelnya users, search tik koma enter. Nah, bisa kalian lihat ini data yang kita masukkan saat di PHP My Admin tadi ya. Nah, kalau sudah begini berarti kita sudah berhasil menginstal MariaDB database server dan mengakses menggunakan PHP My Admin. Nah, kira-kira sekian saja video dari saya. Mohon maaf kalau penjelasannya salah atau kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.